Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ismail Syahputra dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 3 Pekanbaru akan menjelaskan bagaimana cara mengedit sebuah gambar menggunakan Adobe Photoshop. Yang terhormat Bapak Suskamiadi selaku guru pembimbing dalam mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi SMA Negeri 3 Pekanbaru, serta para penjelajah internet khususnya situs YouTube dimanapun Anda berada yang berbahagia tentunya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengedit sebuah gambar menggunakan Adobe Photoshop, yaitu bagaimana cara mengenakan objek pada suatu gambar. Saya lanjutkan dengan bagaimana cara memindahkan atau menggabungkan objek pada gambar awal ke gambar lainnya, atau bagaimana cara memadukan dua buah gambar menjadi satu gambar yang utuh, dan yang terakhir yaitu bagaimana cara membuat tulisan pada sebuah gambar menggunakan Adobe Photoshop. Baiklah, tetap semangat dan selamat mempelajari. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengenakan objek pada suatu gambar. Langkah awalnya yaitu kita buka aplikasi Adobe Photoshop, baik itu dari CS pertama maupun dari versi terbarunya, yaitu CS kelima. Kemudian kita pilih menu File, pilih Open atau bisa menekan Ctrl+O di keyboard untuk memasukkan gambar ke lembar kerja kita. Kita pilih gambar yang kita inginkan, kemudian pilih Open. Setelah gambar muncul, kita siap melakukan pengeditan. Namun sebelum kita mengedit gambar pada lembar kerja dasar ini, kita harus membuka kunci gembok pada layer dasar dengan cara double klik pada layer, lalu akan muncul kotak dialog dan kita bisa mengubah pengaturannya sesuai keinginan kita. Di sini saya mengubah gambarnya menjadi namanya gambar 1. Nah, selanjutnya yaitu saya akan mengedit gambar mata ini, di mana saya akan menggandakan gambar mata ini. Kita harus menyeleksi gambar mata bisa menggunakan beberapa fasilitas toolbox untuk menyeleksinya. Di sini saya menggunakan Magnetic Lasso Tool. Salah satu keunggulan dari Magnetic Lasso Tool adalah kita tinggal membuat satu titik pada titik awal. Kemudian kita tinggal membuat titik lainnya, maka secara otomatis gambar akan terbentuk garis pinggir seperti ini sebagai garis penyeleksian nantinya. Kemudian apabila titik awal dan titik akhirnya sudah bertemu, maka gambar akan terseleksi seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu kita pilih menu edit, pilih copy. Kemudian kita pilih menu edit, pilih paste, atau bisa menekan Ctrl+V di keyboard. Nah, setelah seperti ini, tinggal kita geser atau kita drag gambar objek matanya. Namun sebelum itu kita pindahkan toolnya di Move Tool. Lalu kita geser di dalam kotak lingkaran seleksi ini. Kita posisikan sesuai keinginan kita. Setelah selesai, tekan Enter. Lalu, bagaimana cara untuk membuat objek mata ini seakan menyatu dengan gambar aslinya? Maka kita bisa menggunakan fasilitas tool, yaitu Blur Tool, yang berfungsi untuk membuat objek menyatu dengan gambar aslinya, di mana Blur Tool ini akan menghaluskan pinggiran objek sehingga objek tampak menyatu dengan gambar awal. Seperti inilah hasil pengeditan bagaimana cara menduplikasi atau menggandakan objek pada suatu gambar yang utuh. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara memindahkan atau menggabungkan objek pada gambar awal ke gambar lainnya, atau bagaimana cara memadukan dua buah gambar menjadi satu gambar yang utuh. Sama seperti tadi, langkah awalnya yaitu kita buka aplikasi Adobe Photoshop, kemudian kita masukkan gambar yang kita inginkan ke lembar kerja kita dengan cara pilih menu File,
pilih Open atau Ctrl+O di keyboard. Kemudian kita pilih gambar yang ingin kita edit. Pilih gambar pertama, pilih Open. Kemudian pilih menu file kembali, Open, pilih gambar kedua. Nah, di sini saya akan memindahkan gambar wanita tadi ke dalam kertas yang dipegang oleh gambar pria di foto ini. Namun sebelum kita melakukan pengeditannya, kita harus menghapus tulisan yang ada di kertas ini. Dan sebelum kita melakukan pengeditan terhadap gambar ini, kita harus membuka kunci gembok pada layar dasar dengan cara double klik pada layer seperti tadi. Ubah namanya. Kemudian pilih OK. Lalu untuk menghilangkannya, kita bisa menyamakannya dengan warna background atau latar belakang dari kertasnya dengan cara memilih brush tool. Di sini kita bisa mengubah pengaturan warnanya, dan di sini kita bisa mengubah ukuran dari brushnya. Tinggal kita ubah. Nah, setelah seperti ini, maka kita pilih menu window, kita pilih gambar kedua tadi, yaitu gambar seorang wanita. Kita pindahkan ke Move Tool. Di sini saya akan menyeleksi keseluruhan gambar karena saya akan memindahkan gambar wanita ini ke dalam kertas tadi. Maka kita bisa menggunakan fasilitas seleksi pada toolbox Rectangular Marquee Tool, yaitu penyeleksian berbentuk persegi panjang. Kita tentukan titik awalnya dari ujung sudut, kemudian kita tarik, klik, dan drag. Nah, setelah seperti ini, maka kita pilih menu edit, kemudian kita pilih copy atau bisa menekan Ctrl+J di keyboard, kemudian kita pilih menu window, selanjutnya kita pilih gambar pria tadi, dan kita pilih menu edit kembali, kemudian kita pilih paste atau bisa menekan Ctrl+V di keyboard. Nah, selanjutnya yaitu kita pindahkan tool di Move Tool. Kemudian kita pastikan Free Transform sudah aktif untuk mengubah ukuran dari gambar wanita ini. Kemudian kita tarik dari sudutnya, kita ubah ukurannya sesuai keinginan kita. Tentunya di sini sesuai dengan ukuran kertas yang dipegang oleh pria tadi. Kita pindahkan. Lalu kita bisa memutar objeknya. Apabila panahnya sudah berbentuk seperti ini, kita bisa klik dan drag untuk memutarnya. Kita sesuaikan ukurannya sesuai keinginan kita. Di sini saya ingin membuat seperti bingkai foto. Jadi kertas awalnya sebagai bingkainya dan ini sebagai fotonya. Lalu kita tekan enter. Nah, kemudian seperti tadi, untuk membuat gambar pengeditan ini agar seperti menyatu dengan gambar aslinya, kita pilih Blur Tool. Kemudian kita blur pinggiran dari foto ini. Bisa Anda lihat dan bisa Anda saksikan sendiri. Nah, kita ulangi sekali lagi. Nah, beginilah hasilnya. Dan gambar sudah tampak menyatu dengan gambar aslinya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah tulisan pada suatu gambar. Perhatikan baik-baik ya. Nah, cara membuat tulisannya itu kita pilih menu, pilih Move Tool, kemudian kita pilih Horizontal Type Tool atau
Di horizontal type tool ini kita bisa memilih pilihannya dengan banyak pilihan, yaitu adanya vertical type tool untuk membuat teks secara vertikal, horizontal type tool untuk membuat teks secara horizontal, terus horizontal type marks tool untuk membuat marks pada teks, dan sebaliknya itu vertical type marks. Kita menggunakan horizontal type tool. Kita klik satu kali saja pada gambar, kemudian akan muncul kursor seperti ini, lalu kita tulis atau kita ketik kata-kata yang kita buat. I love you. Nah, selanjutnya kita pilih move tool. Kemudian kita bisa mengatur tulisan ini agar lebih indah, atau kita bisa mengatur ukurannya, terserah kita. Kemudian kita pindahkan tulisannya ke foto yang ada di sini. Kita ubah ukurannya. Nah, di sini kita juga bisa untuk mengatur bentuk dari tulisannya, apakah ingin berbentuk cekung, berbentuk gelombang, dan sebagainya. Nah, baiklah, selanjutnya itu setelah ukurannya sesuai, kita tempatkan, kemudian setelah dia berbentuk lengkungan panahnya, kita bisa memutarnya. Nah. Baik, setelah ini kita tinggal membuat objek tulisan tadi atau text tool, membuatnya menyatu dengan gambar asli. Kita bisa menggunakan blur tool kembali. Tampak perbedaannya. Nah. Oh iya, maaf saya lupa. Apabila kita membuat sebuah teks, kita tidak perlu membuat layer baru karena secara otomatis layer akan muncul sendiri ketika kita mengklik text tool, kemudian kita klik satu kali dan muncul kursor pada gambar yang ingin kita edit. Nah, beginilah hasil dari pengeditan kita, yaitu bagaimana cara menggandakan sebuah objek kepada suatu gambar, kemudian bagaimana cara memadukan dua buah gambar menjadi satu gambar yang utuh, dan bagaimana cara membuat tulisan pada sebuah gambar. Bisa kita besarkan. Baik. Dan tak lupa pula kita ucapkan kata ribuan terima kasih kepada Bapak Suskamiadi yang telah bersusah payah untuk membimbing kami dalam materi pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi hingga kami bisa terus berupaya untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam bidang TIK khususnya. Kemudian di video singkat ini saya lampirkan foto dari SMA kami yang mengalami musibah, yaitu musibah kebakaran. Di sini saya menampilkan foto awal dari kondisi betapa indahnya SMA Negeri 3 Pekanbaru, kemudian saat kejadian yaitu jam 4 subuh. Kejadian yang begitu mengejutkan tidak diduga-duga, dan paginya semua siswa terkejut ketika melihat sekolah mereka sudah seperti ini. Padahal ini awalnya, kemudian berubah menjadi seperti ini. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat malam.